pasukan bergajah dari Yaman menyerang Ka'bah. Maka disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi nggak ada kemudian 1400 sekian atau lewat angka itu, belum ada. Kemudian ada juga yang disebut dengan Amul Fijar atau tahun Fijar. Ya, ini saya nukil dari Multaqa Ahlul Hadits dalam beberapa catatan bukunya, dalam beberapa catatan Amul Fijar. Di pada waktu itu terjadi yang namanya perang Fijar, peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Kemudian ada yang namanya tahun, kalau dalam bahasa kitanya, tahun renovasi Ka'bah. Karena dalam sejarah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan Ka'bah sempat rusak pada waktu itu banjir. Ya, banjir yang cukup sangat besar dan kemudian dibangun ulang. Dan terkadang mereka juga menggunakan tahun salah satu kematian salah satu di antara tokoh mereka sebagai sebuah acuan. Misalkan misalkan 10 tahun setelah meninggalnya dulu salah satu tokoh Arab itu yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Yang mereka menjadikan sebagai sebuah acuan karena mengacu dari salah satu. Nah, keadaan seperti ini, hadirin sekalian rahimakumullah, terus berlangsung sampai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sampai dengan zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu, kemudian para sahabat belum memiliki yang namanya acuan tahun. Ya, jadi waktu ini berlangsung cukup lama ya, sampai zaman Nabi, sampai kemudian Khalifah Abu Bakar yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, acuan yang mereka gunakan untuk menamakan tahun adalah peristiwa yang besar yang terjadi pada waktu itu. Baik, saya tambahkan lagi, ada beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijadikan sebagai acuan tahun. Yang pertama ada yang disebut dengan Sanatul Ibni, Sanat al-Ibni, atau yang disebut dengan tahun izin. Apa ini? Pada waktu itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian hijrah ke Madinah. Maka disebut dengan Sanatul Idin. Sanah itu artinya tahun, al-Idin itu artinya izin. Kemudian yang kedua, nama tahun yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Sanatul Amri. Sanatul Amri, atau yang disebut dengan tahun perintah. Al-Amru kan perintah. Ya, karena pada waktu itu turun perintah untuk kemudian memerangi orang-orang musyrik. Nah, maka dinamakanlah yang disebut dengan Sanatul Amri. Kemudian ada yang disebut dengan Sanatul Hibs atau Sanatul Tamhis atau tahun Tamhis namanya, yang artinya tahun ampunan dosa. Jadi tahun ampunan dosa. Dan pada waktu tahun inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-141. Ayat ini kalau Bapak Ibu sekalian cross-check di dalam mushafnya berkenaan dengan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan para sahabat yang terjadi di dalam perang Uhud. Ya, karena kita tahu dalam perang Uhud kan terjadi sebuah malapetaka yang besar kan. Istilahnya kalau dalam bahasa kekinian kan miskomunikasi antara pemimpin dengan pasukan yang waktu itu berjaga di Jabal Rumat, bukit pasukan pemanah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan ultimatum, jangan dulu ada yang turun dari bukit sebelum ada komando. Nabi
Jadi ternyata mereka melihat bagian logistiknya tentara kaum musyrikin tidak lagi dijaga, maka mereka turun. Maka kesempatan ini diperhatikan atau dilihat oleh tentara orang-orang musyrik, sehingga kemudian berputarlah mereka dari balik gunung Uhud. Terjadilah kemudian dilihatnya di gunung Uhud sudah tidak ada yang menjaga lagi, dimanfaatkan oleh tentara kaum musyrikin, terjadilah malapetaka yang besar. Nah, disinilah kesimpulan yang pentingnya yang namanya taat kepada pemimpin, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Nabi SAW dalam perang Uhud adalah perang yang cukup sangat riskan dan berat dirasakan oleh Nabi SAW. Selain daripada jumlah yang tidak seimbang, karena sekian ratus tentara kaum muslimin terprovokasi oleh Rasul munafiki, biangnya munafik Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, terprovokasi mereka pulang, sehingga jumlah yang tidak seimbang pada waktu itu. Maka Nabi SAW disebutkan dalam sejarah sampai beberapa butir gigi beliau itu tanggal, jatuh bangun kondisinya, karena satu tujuan tentara kaum musyrikin menyerang dalam perang Uhud adalah untuk membunuh Nabi SAW. Dan ketika kemudian dipukul mundur tentara musyrikin, satu tahun ke depannya mereka kembali lagi untuk kemudian mengadakan perang Khandaq di daerah Khandaq di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga yang disebut dengan tahun Tamhis, yang pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-141 yang isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan para sahabat dalam perang Uhud. Kemudian ada juga yang disebut dengan tahun Sanatul Zilzal, atau yang disebut dengan tahun ujian yang sangat berat. Peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu, hadirin sekalian rahimakumullah, kaum muslimin pada waktu itu dalam kondisi ekonomi yang cukup sangat berat sekali, dalam kondisi keadaan masyarakat yang sangat berat sekali, termasuk keamanan, ya, termasuk kemudian krisis pangan, ya, sampai kemudian terjadinya perang Khandaq dan seterusnya. Ya, masih ingat dulu ketika zaman Nabi SAW ada terjadi pemboikotan ini, dalam Rohikul Maktum itu disebutkan sampai sebagian para sahabat itu makan daun. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Sanatul Zilzal namanya. Tahun ujian yang sangat berat sekali. Nah, beberapa nama itulah hadirin sekalian rahimakumullah itu berlangsung pada zaman Nabi SAW sampai dengan khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka belum menetapkan yang namanya angka, belum menetapkan 1400 atau sekian. Mereka menggunakan nama tahunnya sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun. Jadi sejarahnya demikian. Sampai pada akhirnya, hadirin sekalian, pada zaman khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, ketika ditunjuk, kemudian di tahun ketiga Hijriah, kemudian beliau diangkat menjadi khalifah, kemudian beliau mendapatkan sepucuk surat dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Ini pengajian cerita sejarah, apa ya? Kan sekali-sekali jangan ilmiah aja. Sekali yang bercerita apa. Baik. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mendapatkan surat dari Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari dalam suratnya tersebut Abu Musa mengatakan begini isi suratnya. Innahu ya'tina min amiril mu'minina kutuban fala nadri ala ayyi na'mal wa qad qara'na kitaban mahalluhu sya'ban fala nadri ahwa alladhi nahnu fihi amil madhi. Isi suratnya yang tertulis di dalam surat tersebut bahwa telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, maksudnya adalah Umar bin Khattab. Sementara kami tidak mengetahui kapan kami harus kemudian menindaklanjuti surat tersebut. Kami telah mempelajari
satu surat yang telah ditulis pada bulan Sya'ban. Ini kata Abu Musa. Dan kami tidak tahu apakah surat itu Sya'ban tahun ini atau kemudian tahun kemarin. Ini menarik. Ini mereka belum menetapkan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu dengan ijtihadnya, beliau mengumpulkan para sahabat. Lantas kemudian Umar mengatakan kepada sahabatnya dengan mengatakan, sana'un nasa, sana'u lin-nasi syai'an ya'rifuna. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapkanlah tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan sebagai sebuah acuan. Nah, ini mulai muncul tanda-tanda, ya. Penetapannya seperti apa untuk kemudian menetapkan tahun Hijriah ini dengan angka? Dimulai dari mana? Agar kemudian pada waktu itu masyarakat dengan sahabat mereka tidak bingung untuk menetapkan, maka Umar mengatakan, sana'u lin-nasi syai'an ya'rifuna. Maka tetapkanlah tahun untuk masyarakat yang bisa kemudian dijadikan sebagai sebuah acuan. Kemudian ada yang usul pada waktu itu, ya. Sebagian sahabat mengusulkan bagaimana kalau kemudian acuannya adalah tahun bangsa Romawi. Ya, tahun bangsa Romawi. Namun usulan ini kemudian dibantah. Ya, karena salah satu alasannya karena tahun Romawi ini sudah terlalu sepuh, sudah terlalu tua. Jadi kurang pas untuk kemudian ditetapkan sebagai angka. Kemudian perhitungan tahun Romawi sudah dibuat pada sejak zaman apa? Ada yang tahu? Dzulqarnain. Jadi yang namanya perhitungan tahun Romawi itu sudah ada sejak zaman Dzulqarnain. Itu kan luar biasa, jauh sekali fasenya. Ya. Kemudian disebutkan, ini saya melihat dalam kitabnya Al-Mustadrak karya Imam Hakim dari Sa'id bin Musayyab. Kemudian beliau pernah menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para sahabat dari kalangan kaum Muhajirin. Kemudian beliau mengatakan, mulai kapan kemudian kita harus menulis tahun ini? Mulai kapan? Ini pada zaman Khalifah Umar. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan, kita tetapkan saja sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian, ya, hijrah yang dimaksud di sini hijrah meninggalkan kesyirikan, ya. Meninggalkan kesyirikan berarti hijrah yang kedua, bukan hijrah yang pertama. Karena Nabi SAW dalam sejarah melaksanakan hijrah atau peristiwa hijrah itu terjadi dua kali. Hijrah yang pertama adalah mencari negeri aman pada waktu itu dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk mobilisasi kekuatan basis Islam dari Mekah ke Madinah. Artinya meninggalkan kesyirikan yang pada waktu itu kota Mekah dalam kondisi yang sudah tidak nyaman lagi. Kemudian disebutkan lagi dalam Al-Mustadraknya Imam Hakim disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib maksudnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di sini hijrah ke Madinah. Lantas kemudian Umar radhiyallahu anhu menerima pendapatnya dari Ali bin Abi Thalib, menetapkan tahun peristiwa terjadinya hijrah itu dijadikan sebagai tahun pertama. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita bertanya, kenapa yang dijadikan acuan tahun itu bukan dari sejak lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan maulidnya? Kenapa acuannya bukan sejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Dan pertanyaan ini sudah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, anna as-sahabata alladhi asyaru ala Umar, para sahabat yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, wajadu anna al-umur allati yumkinu an yurakha biha arba'ah. Beliau, mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan tahun dalam kalender itu cuma ada 4. Ini kata beliau. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau melanjutkan,
hiya mauliduhu wa mab'athuhu wa hijratuhu wa wafatuhu. Ada 4 ya yang bisa dijadikan acuan dalam menetapkan tahun itu. Yang pertama karena lahirnya, mauliduhu wa mab'athuhu, ketika beliau diutus sebagai nabi, tahun diutus sebagai rasul. Kemudian yang ketiga apa? Wa hijratuhu, hijrahnya. Dan yang keempat wa wafatuhu, tidak beliau. Cuma ada 4 acuan nih. Lantas kemudian beliau melanjutkan wa wajadu anna al-maulid wal mab'ath la yakhlu min naza'i fi ta'yini sanatun hudutha, kata beliau. Beliau melanjutkan, ya, namun ternyata pada tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tahun ketika beliau diutus tidak lepas dari perdebatan dalam penentuan tahun peristiwa tersebut. Ini kata beliau. Kemudian dilanjutkan, wa a'radu 'anil tarikh bi wafatihi lima yathiruhu min al-huzni wal asa 'inda al-muslimin falam yabqa illa al-hijrah. Beliau melanjutkan, mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya. Dan karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin. Ya, jangankan kaum muslimin ya, wafatnya Nabi SAW di peristiwa pada sahabat saja menyebabkan kesedihan yang luar biasa. Makanya wafatnya Nabi SAW disebut sebagai tahun kesedihan, amul husni. Salah satunya adalah wafatnya Nabi SAW. Sehingga falam yabqa illa al-hijrah, kata beliau, tidak ada yang tersisa dari tahun Hijriah kecuali hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan lagi oleh Abu Sinan radhiyallahu anhu, istasyara Umar fi tarikh fa ajma'u 'ala al-hijrah. Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dalam menentukan untuk kalender Islam, dan mereka bersepakat untuk mengacu memulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya, hitungan tahun dalam kalender Islam mengacu kepada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari sejarah inilah penanggalan kalender disebut dengan kalender Hijriah. Sejarah yang tadi disampaikan, maka muncullah yang disebut dinamakan dengan takwin al-hijri atau kalender hijri. Jadi wallahu ta'ala, kesimpulannya bahwasanya penetapan sejarah munculnya yang namanya kalender hijriah dapat disimpulkan sebagaimana penjelasan dari para ulama, disimpulkan bahwasanya disebabkan karena hijrahnya Nabi SAW, dan disitulah penentuan munculnya menetapkan tahun Hijriah. Wallahu ta'ala. Kemudian setelah mereka sepakat perhitungan tahun mengacu kepada tahun hijrahnya Nabi SAW, selanjutnya kemudian mereka bermusyawarah apa yang dimusyawarahkan. Kira-kira bulan apa ini yang posisinya pertama? Ya, yang paling tepat bulan apa yang kemudian diposisikan pertama? Maka dalam musyawarah tersebut, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusulkan agar kemudian bulan yang pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Sekarang kita berada di mana? Alasannya apa? Ada beberapa alasan beliau menyebutkan. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa-masa yang silam. Jadi ini kita bisa menunjukkan bahwa kalau ada pertanyaan, ya, munculnya penamaan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, itu sebenarnya tidak ada sejarahnya, dan memang penamaannya sudah dikenal pada zaman dulu, bangsa Arab dulu itu sudah dikenal. Ya, bahkan penempatan yang namanya posisi yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, itu sudah dikenal pada masyarakat Arab terdahulu. Jadi tidak ada sejarah sama sekali.
Kalau ada pertanyaan, kok kenapa bulan Muharram ya? Karena memang bangsa Arab sudah menetapkan masa silam itu bulan pertama, bulan Muharram. Alasan yang kedua, di bulan Muharram, alasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di bulan Muharram ini kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang sangat besar, yaitu haji. Bulan haji. Haji ke Baitullahil Haram. Ini alasannya. Alasan yang ketiga, bahwasanya pertama kali munculnya tekad untuk hijrah itu muncul pertama kali keinginan besar untuk hijrah itu pada bulan Muharram. Karena pada bulan sebelumnya, bulan Dzulhijjah, beberapa masyarakat Madinah ada peristiwa yang besar pada waktu itu dalam sejarah yang disebut dengan Bai'at Aqabah. Ya, Bai'at Aqabah yang kedua. Nah, ini sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya, penjelasan tentang alasan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kenapa kemudian bulan Muharram ini diposisikan yang pertama dalam perhitungan bulan Hijri. Maka sejak saat itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kaum muslimin sudah memiliki yang namanya takwim resmi, kalender yang resmi, yaitu yang disebut dengan kalender Hijriah, dan kemudian bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender. Begitu kurang lebih sejarahnya. Ya, di antara Bapak Ibu sekalian sebagian sudah ada yang membaca. Ya. Maka sejarahnya munculnya yang namanya kalender Hijriah seperti itu yang dijelaskan di dalam beberapa kitab-kitabnya para ulama. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang hijrah atau hijriah ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyinggungnya di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Ya, kurang lebih kalau dihitung itu ada kurang lebih yang namanya 31 kata Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat hajarah atau kemudian kalimat hijrah. Karena bersamaan dengan perpindahan tahun baru ini dari 1437 kemudian ke 1438. Salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Kata Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketahuilah kalimat hajarah, kalimat hijrah di dalam Al-Qur'an itu tidak kurang dari 31 kata diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tidak kurang dari 6 ayat yang menyebutkan kalimat hajaru bergandengan dengan amanu dan kemudian bergandengan dengan jahad. Apa aja? Hijrah, beriman dengan berjihad. Itu 3 ayat yang selalu berpasang-pasangan, bergandengan. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ambil kesimpulan bahwasanya betapa erat yang namanya kaitan hijrah dengan keimanan. Artinya mengukur keimanan seseorang sejauh mana dia berhijrah. Dan jangan disamakan yang namanya hijrah itu dengan yang namanya migrasi. Beda ya. Cuma pindah tempat doang, yang tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Walaupun itu salah satu maknanya ya, secara maknawi. Karena Nabi SAW juga melakukan hijrah dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah. Ini namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Tapi ada yang disebut dengan hijrah maknawiyah, hijrah yang sebenarnya. Meninggalkan kekufuran menuju keimanan, meninggalkan kesyirikan menuju tauhid, meninggalkan bid'ah menuju sunnah, meninggalkan perbuatan fasik menuju ketaatan. Itu namanya hijrah. Makanya kata Nabi SAW, al-hijratu, ya, orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ya, kaitan antara hijrah, antara aman dengan antara wajahan itu kaitannya sangat
erat sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya hijrah itu hubungannya sangat erat dengan kondisi keimanan seseorang. Allah Ta'ala. Baik. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, kita masuk sekarang bulan yang sekarang kita berada di dalamnya yang disebut dengan bulan Muharram. Apa saja di antara pembahasan atau ulasan yang berkenaan dengan bulan Muharram, dan kemudian sering muncul yang disebut dengan dalam bulan Muharram ini yang dikenal dengan Asyura. Apa itu Asyura? Dalam agama Islam atau dalam syariat agama kita, perhitungan tahun baru Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram, yang dikenal oleh sebagian besar orang Jawa disebut sebagai bulan Syura namanya. Dalam Islam, bulan Muharram merupakan salah satu bulan di antara 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah tadi ayat yang ke-36. Allah minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Ya. Dan 4 bulan haram itu saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mulai hafal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, lalu kemudian bulan Rajab. Inilah yang disebut dengan, kalau orang Arab dulu namanya 4 bulan suci. Ya, setelah datangnya Islam, Allah menamakan dengan 4 bulan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih dibalik dari kenapa disebutkan sebagai bulan Muharram? Ya. Kalau kita lihat dari ayat yang tadi, surat At-Taubah ayat yang ke-36, ada potongan ayat yang berbunyi fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian dalam bulan tersebut menganiaya, menzalimi diri kalian. Maka berkata di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini dinukil oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya kezaliman yang dikerjakan pada bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya dibandingkan dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Walaupun yang namanya kezaliman di dalam segala hal merupakan dosa besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakan beberapa perkara atau urusan menurut apa yang dikerjakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinamakan bulan Muharram karena memang tergolong bulan haram dan sebagai bentuk penekanan atas tingkat keharamannya. Ya, maka muncullah penamaan bulan. Lalu kemudian alasan yang lain kenapa bulan-bulan tersebut dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Dikatakan oleh Abu Ya'la Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah ta'ala. Kata beliau dinamakan bulan haram karena memiliki 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai macam yang namanya al-qital, pembunuhan dan peperangan, sebagaimana yang dijelaskan tadi di awal. Orang-orang jahiliyah dahulu pun meyakini demikian. Kemudian makna yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan lebih ditekankan daripada dilakukan pada bulan-bulan. Termasuk, kata beliau melanjutkan, termasuk pada bulan tersebut perintah untuk melakukan amalan-amalan dan ketaatan. Dan ini yang disebutkan oleh pendapat Imam Ibnu Jauzi yang ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah tadi ayat. Kemudian Imam Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram karena dianggap sebagai bulan yang suci, dan melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan pada bulan tersebut maka sebaliknya akan menuai pahala yang lebih banyak. Ya. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, ketahuilah bahwa bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis Nabi-Nya sebagai disandarkan sebagai syahrullah, bulannya Allah. Bulan lain kan nggak ada ya, Allah menyandarkan menggunakan. Walaupun kita yakini semuanya adalah bulan Allah kan. Akan tetapi lebih tegas Allah menyebutkan bulan Muharram ini adalah syahrul. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan,
afdhalus salati ba'da al-fardhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Dan bulan yang lebih afdal dari bulan, puasa yang lebih afdal dari puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan. Coba lihat sampai Allah menyebutkan syahrullah, bulannya Allah. Padahal bukan hanya Muharram, itu Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani sampai juga bulan. Tapi coba lihat Allah hanya menyadarkan kepada Syahrullahil Muharram. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan Allah. Jadi kata sebagian ulama juga disebutkan ya, sebagai Syahrullah itu sebagai bentuk ta'zim, pengagungan. Ya, sebagai bentuk pengagungan kepadanya pada bulan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini adalah di antara termasuk bulan-bulan istimewa. Bulan-bulan istimewa karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi menyebutkan sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Ya, dengan disandarkan kepada lafaz jalalah. Artinya lafaz lafzul jalalah Syahrullah, artinya bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan penyandaran inilah menyebutkan tentang keistimewaan bulan Muharram. Hadirin sekalian, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Faidul Qadir yang dikarang oleh Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan bahwa bulan Muharram ini disebut sebagai bulan Allah disandarkan pada lafzul jalalah, lafaznya Allah menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut. Mulia dan agungnya bulan tersebut, sebagaimana pula kita menyebut apa contohnya? Baitullah, rumah Allah. Sampai kemudian nama lain dari Mekah itu Ka'bah itu kan Baitul, rumah Allah. Atau kemudian dalam hadis bahwasanya ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Ya, ketika menyebut ketika menyebut orang-orang sebagai ahli Quran adalah dari keluarganya Allah, berarti kan ini pengistimewaan Ka'bah, Baitullahil Haram, dan termasuk Syahrullah. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, penyadaran yang khusus ini tidak kita temui pada bulan-bulan yang lainnya. Hal ini menunjukkan ada keutamaan pada bulan tersebut. Kemudian dikatakan juga Imam Al-Hafidh Abdul Fadl Al-Iraqi di dalam kitabnya Syarah Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan apa hikmah bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, yang padahal semua bulan itu milik Allah Subhanahu. Beliau mengatakan disebut demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan yang namanya pembunuhan, dan bulan Muharram ini adalah bulan pertama di dalam setahun. Itu alasan beliau. Dia sebagai penyadaran kepada bulan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan beberapa dalil-dalil yang menyebutkan tentang berkenaan dengan bulan Muharram dan Asyura di dalam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya singgung berkaitan tentang puasa tadi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi hadirin sekalian, kalau kita melihat dari sisi lafaz tadi, hadis tadi, kalau cuma lihat dari sisi lafaznya saja, ya seakan-akan bahwa kita diperintahkan, nampak maksud hadis tersebut berpuasa di seluruh bulan Muharram. Karena disadarkan dengan bulan Ramadan kan. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan, bulan Allah, bulan Muharram. Seakan-akan ya dari hadis tadi secara lafaz kita diperintahkan untuk berpuasa selama satu bulan itu. Padahal hadirin sekalian rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa selama satu bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan. Jadi hadis ini secara lafaz menunjukkan untuk memperbanyak
berpuasa pada bulan Muharram. Jadi bukan puasa sebulan penuh, tetapi memperbanyak. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan hadirin sekalian bahwa Nabi SAW pun memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ini hadisnya sahih. Nabi SAW pernah disebutkan beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Alasannya mungkin pada waktu tersebut belum turunnya wahyu kepada Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram. Sehingga beliau sempat berpuasa pada bulan. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sejarah penanggalan Hijriah, sekarang kita berbicara tentang sejarah Asyura. Apa itu Asyura? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tiba di kota Madinah. Para al-Yahud kana yasumu hadzal yawm. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Coba lihat. Berarti orang-orang Yahudi yang dahulu itu ada syariat puasa. Yahudi yang sekarang tidak ada. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Mahadza apa ini?" Maka para sahabat mengatakan, "Qalu hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim." Kata para sahabat, ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat baik. Ya. Kemudian sahabat melanjutkan, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Hari ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israil dari musuh-musuhnya. Kemudian dilanjutkan, fasamahu Musa. Maka berpuasa Nabi Musa. Nabi SAW faqala wa ana ahaqqu bi Musa minkum. Nabi mengatakan, kalau begitu saya lebih berhak dari Musa. Ya, artinya sekarang syariatnya sudah syariat yang diturunkan Allah kepada dia. Maka tentunya Nabi mengatakan wa ana ahaqqu bi Musa, maka saya lebih berhak untuk kemudian dari Musa. Fasamahu wa amara bis-siyami. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kepada sahabatnya yang lainnya juga untuk berpuasa. Jadi dulu yang namanya Asyura itu memang orang-orang Yahudi sudah mengenal sejarahnya. Jadi bukan kemudian penamaan Asyura adalah kemudian muncul kekinian, enggak. Sudah dikenal dengan dulu orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah itu sudah mengenal yang namanya Asyura. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Quraisyan yasumuna fil Asyura fil jahiliyah." Dulu orang-orang Quraisy, ya, mereka berpuasa pada hari Asyura pada masa jahiliyah. Berarti apa? Hadirin sekalian rahimahullah. Memang yang namanya Asyura itu sudah dikenal sejak zaman dulu, sebelum datang zaman nubuwah itu sudah ada yang namanya puasa Asyura tadi, penamaan. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa mungkin orang-orang Quraisy pada waktu itu masih berpegang dengan syariat sebelumnya, yaitu seperti syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan juga pernah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa Asyura di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ya, sebelum beliau hijrah, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang disebut dengan sejarahnya Asyura. Sehingga sebelum datangnya zaman nubuwah itu penambangan dengan Asyura. Hadirin sekalian rahimahullah, berkaitan tentang amalan puasa tadi di bulan Muharram ini, di bulan Asyura ini, ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra min siyamihi illa faddalallahu min as-siyami Asyura, yakni yaum Ramadan, yakni shaum Ramadan, syahrullah Ramadan.
Ada Ibnu Abbas menyebutkan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW memperhatikan untuk berpuasa yang beliau utamakan dari lainnya, kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura, dan pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Tidak ada yang beliau perhatikan berpuasa di dalamnya, kecuali bulan Muharram dengan bulan puasa Asyura di bulan Muharram dengan puasa Ramadan. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga yang menyebutkan tentang keutamaan puasa Asyura, bahwa siyamu Asyura yukaffiru as-sanata al-madiyah. Puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Lihat ya, sehari bisa menghapuskan setahun. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan Asyura? Ya, dari namanya saja sudah kita kenal, Asyura itu ya sudah sangat masyhur di dalam buku-buku bahasa Arab, bahwasanya Asyura itu adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar bahasa Arab, wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsa, sitta, kemudian sab'a, tsamaniyah, tis'a, 'ashra. Jadi Asyura itu ya kemudian berasal dari kata Asyra yang artinya 10. Sehingga dikatakan puasa Asyura adalah puasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Jadi kalau sekarang tanggal 1 menjelang malam tanggal 2, tanggal 10-nya hari apa? Selasa. Selasa insya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ya. Oleh sebab itu ada satu hadis yang terlupa. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Lamma kana yasumu yawma Asyura wa amara bisiyamihi." Faqalu, maka sahabat mengatakan, ketika Nabi SAW berpuasa pada puasa Asyura dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa, maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mengadukan, "Ya Rasulullah, ya, bahwasanya hari Asyura itu kana al-Yahud wan Nasara kana yasum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga digunakan sebagai hari raya mereka, hari agungnya mereka. Maka Nabi SAW menjawab kepada mereka, ya, "In kana 'amul muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'." Kalau begitu, tahun yang akan datang kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Walam ya'ti 'amul muqbil hatta tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata belum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ternyata puasa Asyura itu bertingkat-tingkat di bulan Muharram. Ya, puasa Asyura itu bertingkat-tingkat di bulan Muharram. Satu, memperbanyak puasa bulan Muharram. Atau kalau nggak bisa, yang kedua, berpuasa pada hari yang ke-10 atau yang disebut dengan hari Asyura. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, atau dia berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Mau dipilih nanti Bapak Ibu sekalian. Mau memperbanyak puasa ahsan, ya, sempatnya kemudian hanya pada hari yang ke-10. Baik. Untuk kemudian menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan hari besar mereka, maka dianjurkan berpuasa pada hari yang ke-9 dan 10. Itu juga baik. Karena kita ketahui bersama, ya, yang namanya puasa adalah salah satu di antara ibadah yang afdal. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya masih ingat hadis yang disebutkan yukaffiru sanata al-madiyah, dapat menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Berkata Imam An-Nawawi, kira-kira dosa-dosa apa yang dihapus? Beliau mengatakan bahwa
bahwasanya at-taharah, was-shalah, was-siyam Ramadan, wa shaumi Arafah, wa Asyura itu hanya dapat menghapus dosa besar. Tetap yang namanya dosa besar dituntut pelakunya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kemudian poin yang terakhir, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang muncul dalam bulan Muharram ini beberapa praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai bid'ah. Salah satunya adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Kemudian perintah untuk memberi nafkah kepada keluarga. Ini muncul ini hadis-hadis yang menyebutkan demikian. Ternyata hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Barang siapa yang memberikan rezeki kepada keluarganya akan dilapangkan rezekinya selama setahun. Itu ada hadis yang begitu. Hadis tidak ada asal usulnya. Kemudian barang siapa yang memakai celak pada bulan Muharram maka akan terhindar dari bencana ini juga. Hadis yang tidak sahih. Dan yang semisal. Termasuk juga hadirin sekalian yang nanti akan mungkin disaksikan seremonial orang-orang Syiah ketika pada hari Asyura. Salah satu di antara kebiasaan mereka adalah merusak atau menganiaya diri mereka dengan pasir. Ya, dan ini menunjukkan bahwa memang Syiah ada penyimpangan di dalam Syiah. Maka perlu kita waspada dalam atau dalam penyimpangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa alasan, kembali lagi tadi ada beberapa alasan kenapa kemudian kita mesti menjadi muslim yang kemudian berhijrah. Ya. Apa alasannya? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa di dalam rangka kita berhijrah menjadi muslim yang lebih berkualitas, menjadi muslim yang lebih baik, maka ada beberapa hal yang kemudian hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin dalam masalah hijrah di bulan Muharram ini. Yang pertama, setiap orang Islam senantiasa memperingati atau merayakan tahun baru Hijriah. Ya, ini tujuannya adalah untuk lebih mengutamakan penggunaan kalender Hijriah sebagai salah satu identitas umat pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kadang kita orang Islam tapi nggak hafal bulan-bulan Hijriah. Kadang kita bulan Islam tapi nggak tahu penanggalan Hijriahnya sekarang tanggal berapa. Nah, ini kan luput berarti dari makna hijrah itu. Kemudian alasan yang kedua, hadirin sekalian, menjadikan fenomena pergantian waktu siang malam, akhir pekan, bulan, tahun merupakan ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-197, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab." Alasan yang ketiga, mengingatkan bahwasanya berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada praktek khusus untuk mengadakan seremonial khusus untuk menyambut tahun baru Islam. Kemudian alasan yang kelima, mengambil ibrah dari semua kejadian dan peristiwa sepanjang tahun sebelumnya. Kemudian alasan yang keenam, tahun baru Hijriah mengingatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa mengajak diri kita untuk membenahi diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian alasan yang terakhir, mengingatkan umat Islam dan masyarakat bahwa maraknya dan merajalela berbagai bentuk kemaksiatan itu akan menjadikan menghancurkan kehidupan seseorang di muka bumi. Ya. Dan fenomena terlepas dari lemahnya semangat dan usaha dakwah serta kemudian amar ma'ruf dan nahi. Karena kita ketahui bersama kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa hadha aqrabul iman. Jadi tingkatan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa
makna hijrah tadi bukan hanya sekedar kaum muslimin adalah hijrah makaniyah, tapi hijrah maknawiyah yang kemudian sangat dibutuhkan. Dia meninggalkan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara orang yang sudah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Sedikit tentang sejarah tadi, sejarah penanggalan, sejarah kalender Hijriah dan berkenaan dengan bulan Muharram dan amalan-amalan yang disyariatkan di dalamnya. Demikian, sallallahu alaihi wa sallam.